Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Ibu Siti Maufiroh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang puisi. Apa saja ya yang akan kita pelajari? Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian, terus kita belajar tentang unsur-unsur, jenis-jenis, dan langkah-langkah menulis puisi. Siapa yang suka mendengarkan musik? Ya, musik itu ada di mana-mana. Supaya tidak bosan, kadang-kadang kita belajar sambil mendengarkan musik. Tahukah kalian ada lagu yang mempunyai lirik indah yang menyerupai puisi? Itu lagu Ruang Rindu yang dipopulerkan oleh grup band Leto. Nah, lagu ini itu memiliki rima akhir dan kata kiasan sehingga mirip dengan bentuk puisi. Lalu apa itu puisi? Dan bagaimana ya bentuk puisi? Pernahkah kalian mendengar atau menulis puisi? Puisi itu adalah sebuah karya sastra yang mengungkapkan perasaan penulis dengan kata-kata yang indah dan imajinatif sehingga dapat menggugah perasaan pembaca. Maka dari itu, tidak semua lagu itu adalah puisi. Karena puisi itu harus mempunyai unsur-unsur. Nah, apa itu unsur-unsur puisi? Yang pertama yaitu ada unsur fisik, yang kedua ada unsur batin. Unsur fisik sendiri terdiri atas lari atau bait, rima, imaji, diksi, dan majas. Yang selanjutnya yaitu unsur batin, terdiri dari tema, perasaan, nada, dan amanat. Ayo anak-anak perhatikan puisi yang dibuat oleh teman kita Siti. Puisinya berjudul Rumahku. Ayo kita dengarkan baik-baik ya. Siti membaca puisi. Rumahku, istana terindah, itulah rumahku. Tempatku mengisi waktu bersama kakak, adik, bapak, dan ibu. Masih kokoh berdiri seperti dulu, menjadi saksi bisu masa kecilku. Di tempat itu, bahagia dan air mata menyatu. Tak pernah pupus semua kenanganku. Rumahku sangat berarti dalam hidupku. Beri tepuk tangan. Terima kasih Siti telah membacakan puisi Rumahku. Ayo kita analisis unsur fisik puisi yang dibuat oleh Siti. Nah, yang pertama dalam puisi Siti itu terdapat lari. Apa itu lari? Lari adalah baris dalam puisi. Misalnya istana terindah itulah rumahku. Nah, kumpulan dari larik-larik itu dinamakan bait. Nah, ini puisi yang dibuat oleh Siti terdapat itu ada satu bait yang terdiri dari 8 lari. Nah, yang selanjutnya itu terdapat rima. Apa itu rima? Rima adalah pengulangan bunyi pada akhir lari. Selanjutnya juga terdapat imaji. Imaji itu adalah penggambaran melibatkan panca indera, baik itu indera pendengaran, indera penglihatan maupun indera peraba. Nah, dalam puisi yang dibuat oleh Siti, hal itu tertuang pada lari di tempat itu bahagia dan air mata menyatu. Yang selanjutnya yaitu terdapat majas atau gaya bahasa. Majas sendiri di sini ada majas personifikasi, majas metafora, dan majas hiperbola. Ada juga majas simile dan majas repetisi. Kita bahas satu-satu. Majas personifikasi. Nah, tertuang pada lari. Istana terindah itulah rumahku. Rumah diibaratkan sebagai istana terindah yang melambangkan kebahagiaan, kenyamanan, dan nilai yang sangat tinggi. Sedangkan majas metafora itu terlihat pada lari menjadi saksi bisu masa kecilku. Rumah digambarkan seperti makhluk hidup yang bisa menjadi saksi bisu, seolah-olah rumah dapat melihat dan mengingat kenangan masa kecil. Yang selanjutnya adalah majas hiperbola. Nah, terdapat pada lari tak
menghapus semua kenanganku. Nah, menggambarkan kenangan yang begitu kuat dan abadi. Meskipun dalam kenyataan kenangan bisa saja memudar. Yang selanjutnya yaitu majas simile. Masih ter- terdapat pada lari masih kokoh berdiri seperti dulu. Menggunakan simile dengan kata seperti untuk membandingkan ketahanan rumah dengan keadaan sebelumnya. Menekankan stabilitas dan konsistensi tempat tersebut dalam kehidupan. Ya, yang terakhir adalah terdapat majas repetisi, ya, yaitu pengulangan kata rumahku di akhir berfungsi sebagai repetisi yang menekankan betapa pentingnya rumah bagi penyair. Ini menciptakan penekanan pada makna dan nilai emosional dari tempat tinggal tersebut. Tadi kita sudah menganalisis unsur fisik puisi. Sekarang kita menganalisis unsur batin puisi. Apa saja ya unsur batinnya yang terdapat dalam puisi yang ditulis oleh Siti? Yang pertama yaitu terdapat tema atau gagasan persoalan pokok. Tema yang tertuang dalam puisi rumahku yaitu tentang kehangatan dan makna rumah sebagai tempat yang penuh kenangan. Yang kedua, perasaan atau ekspresi emosional penyair dalam puisi. Perasaan puisi yang berjudul Rumah itu menggambarkan perasaan nostalgia, kenangan, kebahagiaan, dan rasa syukur terhadap rumah sebagai tempat yang penuh. Nah, selanjutnya itu nada atau sikap, yaitu sikap penyair terhadap pembaca. Dalam puisi itu sikap adalah penuh cinta dan syukur. Sikap penuh cinta terhadap rumah dan keluarga sangat terasa dalam setiap bait. Ada penghargaan yang mendalam terhadap nilai rumah sebagai tempat istimewa. Nah, selanjutnya itu amanat atau pesan moral, nasihat, dan ajaran. Nah, amanat dalam puisi yang telah dibuat oleh Siti yaitu mengingatkan kita untuk selalu menghargai rumah dan keluarga sebagai tempat tumbuh dan mengenang masa lalu dengan rasa syukur. Hmm, itu tadi adalah unsur fisik maupun unsur batin dalam puisi karya Siti. Nah, tahukah kalian ternyata puisi itu terdapat berbagai jenis. Nah, ayo kita pelajarin. Hmm. Coba kalian bandingkan, apakah puisi pertama sama dengan puisi kedua ya? Iya, tidak. Puisi pertama tidak sama dengan puisi kedua. Nah, puisi pertama dinamakan puisi diapan. Nah, yang kedua dinamakan puisi prismatis. Kenapa kok dinamakan puisi diapan? Kenapa kok dinamakan puisi prismatis? Yuk kita belajar lagi. Nah, puisi pertama disebut puisi diapan karena menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti ya. Puisi kedua disebut puisi prismatik. Puisi ini sukar dipahami karena apa? Karena menggunakan kata-kata kiasan kebanyakan. Terus asosiasi, pelambangan yang mengandung makna konotatif atau makna tidak sebenarnya. Makna yang bisa ditafsirkan bermacam-macam. Hmm. Setelah kita mengetahui pengertian puisi, unsur-unsur puisi, dan jenis puisi, lalu bagaimana ya cara menulis puisi? Berikut adalah langkah-langkah menulis puisi. Yang pertama, temukan tema atau gagasan yang ingin disampaikan. Biasanya puisi itu temakan kehidupan sekitar kita, kehidupan yang berada di sekitar kita atau lingkungan kita ya. Yang kedua, susun kalimat yang sesuai dengan tema menjadi lari-lari puisi ya. Setelah menjadi lari-lari, nanti menjadi bait. Yang terakhir adalah modifikasi puisi dengan diksi dan majas sehingga puisi yang dihasilkan mesti indah dan menarik. Nah, itulah materi puisi yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.